Video ini diambil di SMA Swasta Muhammadiyah 2 Medan dan dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Kurikulum. Berikut video perkenalan dari kami. Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 2. Sebelumnya perkenalkan nama saya Didu. Nama saya Fadlan Merzaki dengan NIM 0307212181. Nama saya Belum Sapa Jarambe dengan 03072121. Perkenalkan nama saya Siti Dipahanung dengan 03072121. Perkenalkan nama saya Marhat Fatwa dengan 03072179. Saya Lisa Tika dengan NIM 03072124. Saya Salsabila Yasmin dengan NIM 03072184. Saya Vina Sapitri Nasian dengan NIM 0307212076. Saya Yesus Masian dengan NIM 0307212249. Topik yang kami ambil adalah terkait problematika dalam penerapan kurikulum studi kasus di SMA Muhammadiyah 2 Medan. Problematika di setiap sekolah tentu berbeda. Problematika tersebut muncul karena faktor-faktor tertentu dari seluruh pihak. Salah satunya adalah kompetensi guru dan siswa dalam menjalankan atau menerapkan kurikulum yang ada. Riset ini dilakukan dengan mewawancarai beberapa narasumber, yang mana nantinya kami dapat menarik kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan. Baiklah, langsung saja simak video dari kami. SMA Swasta Muhammadiyah 2 Medan terletak di Jalan Abdul Hakim, Pasar 1 Nomor 2, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan, Selayang. Penjelasan lainnya dapat disimak dari hasil video wawancara beberapa narasumber. Selamat Pak, kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Perguruan dari program studi Manajemen Pendidikan Islam. Adapun juga kami kemarin ingin melaksanakan tugas mata kuliah Manajemen Kurikulum dari Ibu Dr. Nerika Kolina Daulay. Langsung saja kita masuk kepada pertanyaan pertama dari saya sendiri, yaitu sebelum ke pertanyaan, bisa Bapak kasih data kami dari alamat mana, lulusan mana gitu Pak? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Junaidi, pendidikan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Winsu, lulusan PAI. Selanjutnya saya pernah mengajar mulai tahun 2008 di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Medan sampai tahun 2014. Kemudian 2014 saya mengajar di sekolah ini di SMA Muhammadiyah 2 Medan selama 8 tahun. Saya tahu Pak, sekolah ini berdiri di tahun berapa Pak? Ya, sekolah kita ini SMA Muhammadiyah 2 Medan berdiri sejak tahun 1981. Selain mengajar, Bapak di sekolah ini ada tugas lain Pak? Ya, oke, baik. Selain saya mengajar di sekolah ini, saya diamanahkan sebagai koordinator Ismu Bakur. Ismu Bakur itu singkatan dari Al-Islam, Kemuhammadiyahan, Bahasa Arab, dan Al-Quran. Kalau di sekolah umum, Ismu Bakur itu sama dengan koordinator bagian agama atau keagamaan. Selanjutnya selain itu juga saya selain mengajar sebagai pembimbing karya tulis ilmiah, kemudian pembimbing tahsin Al-Quran, perbaikan bacaan Al-Quran, kemudian juga sebagai program penuntasan baca Al-Quran. Masuk ke pertanyaan pertama, yaitu apakah di sekolah SMA Muhammadiyah 2 ini sudah menerapkan secara rata kurikulum merdeka atau masih ada yang menerapkan kurikulum yang lama? Ya. Baik, untuk kurikulum merdeka atau kurikulum yang baru itu saat ini sudah berjalan 2 tingkatan kelas 10 dan kelas 11. Nah, untuk kelas 12 itu masih kurikulum yang sebelumnya, DSP ya, 2013. Apakah di dalam penerapan kurikulum ini dapat diikuti dan diterima dengan baik oleh semua siswa? Untuk kurikulum merdeka ya, nah ini kelas 10-11 ya, sejauh ini masih bisa diikuti dengan baik. Atau mungkin kayak ada orang itu kayak kendala di dalam petugasan gitu kan Pak, kalau misalnya kurikulum merdeka ini kan kayak tugas proyek kayak lupa asih video-video aja, asih proyek-proyek aja gitu, mungkin keluhan orang itu Pak. Ya, baik. Jadi untuk tugas itu kan proyek kan dia tidak sifatnya harian, kemudian tidak mingguan juga kan gitu. Ada yang mungkin targetnya 2 bulanan atau 3 bulanan, sehingga tidak terlalu memberatkan. Kalau ada pun yang mengeluh paling 1-2 orang gitu kan, seperti itu.
Baik, langsung ke pertanyaan ketiga dari Mbak Fatwa. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak mengatasi masalah yang timbul pada siswa atas kurikulum ini pada saat ini? Yang khususnya kurikulum baru ya. Jadi masalah yang timbul ya untuk kelas 10-11 ya tentunya terus memberikan pemahaman kepada peserta didik untuk mendampingi mereka dalam pembelajaran ikut dengan latihan-latihan. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Hafiz Yusuf. Saya ingin bertanya kepada Bapak, apa saran dan tanggapan Bapak terhadap kurikulum yang sekarang ini diterapkan sekarang? Salah kurikulum Merdeka ya lebih didesain lagi lebih kreatif kemudian inovatif sehingga apa yang diterima oleh peserta didik itu kan tidak hanya secara akademik tapi bisa juga secara non akademik. Nah, itu saran kita untuk kurikulum baru. Selain melakukan wawancara kepada guru, peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa peserta didik. Nama saya Intan Salubis dari kelas 10+1 dari SMA Muhammadiyah 2. Kakak mau nanya nih tentang kurikulum sedikit aja ya. Menurut pendapat adik terkait kurikulum yang ada pada saat ini itu bagaimana gitu? Menurut saya sih ya seru sih, tapi kayak terlalu banyak ada tugas presentasi kayak project-project gitu, jadi kayak sedikit melelahkan gitu. Sedikit memberatkan lah tugasnya gitu. Kalau masalah yang adik hadapi dalam mengikuti kurikulum yang ada ini itu bagaimana gitu? Ya gitu, kebanyakan tugas presentasi, project-project gitu, jadi kayak lebih suka ke yang tugas yang langsung aja gitu lah, nggak usah kayak gitu. Kayaknya kurikulum sekarang itu menuntut untuk menciptakan inovasi yang baru lah ya. Ya, Gitu ya. sebenarnya ada hal positifnya sih, tapi ya gitu, kurang suka aja. Belum siap lah ya untuk menghadapi kurikulum yang baru ini gitu. Menurut adik sendiri, apakah kurikulum yang sekarang ini lebih baik dari kurikulum sebelumnya itu? Sebenarnya lebih baik sih, soalnya kayak buat lebih percaya diri gitu kan, presentasi di depan kelas gitu. Terus juga nambah kreativitas siswa gitu. Ada nggak saran atau tanggapan adik mengenai kurikulum yang digunakan pada saat ini? Saran saya sih nggak usah diperbanyak kayak tugas project gitu ya, soalnya sedikit memberatkan siswa gitu ya. Soalnya ada yang nggak mau, ada yang mau gitu, jadi kayak susah ya ininya. Ya terlalu cepat gitu ya proses penerapan kurikulum Merdeka. Iya gitu. Berikut hasil wawancara dari narasumber lainnya. Ya boleh. Nama saya Hadi Hafiz Bram. Saya dari sekolah SMA Muhammadiyah 2. Saya kelas 10 Rek 4. Perkenalkan, nama saya Raihan Amelvi Lubis. Saya kelas 10 Rek 4 dan saya sekolah di SMA Muhammadiyah 02 Medan. Tentang kurikulum. Menurut adik terkait kurikulum yang saat ini yang lebih bagus tuh yang mana gitu? Kurikulum sekarang sih. Nah, perbedaannya itu gimana dari kurikulum yang dulu dengan kurikulum yang sekarang? Perbedaannya sih cuman beda di pertanyaan soal. Pertanyaan sekarang itu banyak narasinya gitu. Jadi lebih rumit gitu ya? Ya. Kalau menurut adik itu gimana? Menurutku bagusan kurikulum dulu. Karena dulu langsung ke soal, nggak harus baca-baca. Karena kami tuh malas baca. Jadi berbeda pendapat lah ya. Iya. Menurut adik yang adik rasakan ini apakah ada masalah terhadap kurikulum yang adik ikuti sekarang? Kalau menurut saya sih nggak ada masalahnya karena di kurikulum sekarang kita lebih bisa berkreasi dan mengembangkan kreativitas kita sendiri. Pro adik ke kurikulum. Jadi setuju lah ya Iya. tentang kurikulum Merdeka. Setuju lah. Saya sendiri tuh saya mengalami kendala di soal karena harus terpaksa membaca dan susah memahami soal karena harus membaca. Kayak bosen gitu ya? Iya,
bosan. harus belajar sendiri, memahami materinya sendiri. Apakah kurikulum sekarang ini lebih baik daripada kurikulum sebelumnya? Ya, kalau menurut saya lebih bagus. Kalau menurut saya lebih bagus kurikulum yang dulu sih. Karena langsung soalnya itu langsung ke soal gitu tugasnya. Emang sebelumnya adek pakai kurikulum apa gitu? Kurikulum KTSP. Menggunakan kurikulum 2013 ya, Dek? Iya. Langsung ke kurikulum kita belajar setelah kurikulum Iya. KTSP. Salah satu dari kalian ini apa sih saran dan tanggapan untuk kurikulum yang sekarang ini? Oke, tanggapan saya itu, jadi kami itu bisa lebih berkreativitas dan contohnya seperti yang memiliki jiwa seni itu. Mereka bisa menuangkan kreativitas mereka di sini. Dan saran saya untuk guru-guru itu menyediakan fasilitas untuk kami yang lebih punya. Ya. Agar kreativitas atau bakat adik-adik tersalurkan Iya. lah. Setelah kami melakukan wawancara dengan guru dan beberapa siswa di SMA Muhammadiyah 2 Medan, kami menyimpulkan bahwa kendala penerapan kurikulum di SMA Muhammadiyah 2 Medan yaitu masih terdapat beberapa guru yang kurang memahami dan mendalami bagaimana cara menerapkan kurikulum yang baik dan tepat. Apalagi dengan adanya perubahan kurikulum, guru semakin bingung bagaimana cara menerapkan kurikulum yang baik dan tepat. Perubahan kurikulum juga memberikan dampak kepada siswa di SMA Muhammadiyah 2 Medan, di mana siswa SMA Muhammadiyah 2 Medan masih banyak yang menyukai kurikulum lama dibanding dengan kurikulum yang baru. Tentu saja hal ini menjadi kendala juga bagi guru dalam menerapkan kurikulum. Dan ada pun solusi yang kami dapat dari hasil wawancara, yaitu guru selalu memberikan pemahaman kepada peserta didik dan selalu memberi dampingan dalam proses pembelajaran.